lagi bersama saya Daryl Syahlana dari Universitas Terbuka dengan NIM 0557868813. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas 3 dari basis data, yaitu untuk tugasnya melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi dengan mengacu pada panduan e-learning dan BMP. Oke, untuk pertama-tama saya melakukan buka terlebih dahulu examnya, kontrol exam. Di sini kita klik Apache Star sama MySQL. Oke, jika sudah dan modulnya berwarna hijau, itu sudah bisa digunakan untuk MySQL. Dan yang kedua, klik admin. Di sini sudah ada yang tugas 2 dari rumah sakit. Terus untuk selanjutnya jenisnya harus in ODB. Habis itu kita klik rutin, create new routine. Kita kasih nama itu di transaksi 1. Terus kita cari dan kita hapus parameternya. Dan di sini untuk parameternya, di sini saya sudah melakukan pembuatan parameternya dan tinggal dimasukkan saja seperti ini. Di sini kita klik rutin dan create rutin. Di sini kita masukkan transaksi 1. Dan sini parameternya kita hapus terlebih dahulu. Dan untuk penambahan parameter, saya sudah melakukan pembuatan parameter biar tidak melakukan waktu yang lama. Jika sudah semua, di sini untuk parameter pertama insert to, saya masukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Untuk value-nya kita masukkan 5 dengan nama Andi Kebumen. Kita oke deh, namanya Andi. Untuk alamat di Kebumen dan jenis kelaminnya laki-laki. Jika sudah, di sini dan ini di sini sudah muncul di transaksi 1. Dan sini sudah muncul ya di transaksi 1. Kita klik eksekusi. Nah, di sini sudah ada untuk pasien bernama Andi, jenis kelamin laki-laki, untuk alamat pasiennya di Kebumen. Dan kita klik selanjutnya klik pasien. Nah, di sini nama pasien belum ada karena saya belum memasukkan perintah commit. Dan yang selanjutnya kita klik prosedur.
dan kita klik rutin, kita klik create rutin lagi, dan kita masukkan transaksi 2. Dan parameternya kita drop ataupun hapus. Scriptnya di sini saya sudah bikin. Kita perbesar terlebih dulu. Di sini namanya kita salah. Namanya harusnya Andi. Terus Andi aja. Oke, di sini sudah ada. Untuk yang script kedua masih sama. Nah, di sini kita masukkan select from patient. Perbedaannya hanya itu saja. Kita klik. Nah, sini transaksi keduanya sudah ada. Kita cek di eksekusi. Oke, untuk transaksi 2 untuk scriptnya seperti ini. Dan kita masukkan masih sama ID pasien, nama pasien, alamat sama jenis kelamin. Dan kita masukkan commit di sini. Kita tambahkan commit. Commit itu menampilkan di pasien tersebut. Nah, jika sudah, di sini kita klik execute di transaksi 2. Kita cek di tabel pasien, dan sini sudah ada. Di sini dengan nama Supri, jenis kelamin laki-laki, dan alamat pasien di Kebumen. Untuk selanjutnya kita klik kita di sini pasien yang ketiga itu ada Dardar, jenis kelamin laki-laki, dan Bogor. Kita klik pasien, oke, kita masukkan perintah yang di perintah 3 itu Dardar. Kita klik prosedur, kita klik create new routine, kita masukkan transaksi tiga. Di sini parameternya kita hapus dulu. Sini kita masukkan ganti dengan Dardar. Oke, di sini untuk transaksi 3 untuk script kita sudah masukkan perintah rollback, dan nama pasiennya tidak berubah, masih Dardar dengan jenis kelamin laki-laki di Bogor. Dan sekarang kita klik prosedur, rutin, dan create new routine, masukkan transaksi 4.
sini kita geser, hapus. Kita masukkan scriptnya. Di sini saya akan masukkan. Nah, untuk insertnya saya masukkan ID pasien, nama, alamat, dan jenis kelamin. Dan values 6-nya itu namanya Dondon, untuk alamatnya di Sumatera dan jenis kelaminnya laki-laki. Dan untuk di sini rollback dan perintahnya untuk update pasien dengan nama pasien Mega dan ID pasiennya di 3. Dan kita masukkan commit di sini. Jika udah semua untuk scriptnya, kita klik kirim dan kita klik execute. Dan di sini sudah ada perubahan. Nah, setelah itu kita klik pasien dan di sini juga sudah ada untuk nama-nama pasien Budi, Mega, Cucur, sama Supri. Dan kita klik prosedur. Setelah itu kita klik prosedur dan create new routine. Kita masukkan di sini transaksi 5. Dan sini parameternya masih sama, kita hapus aja. Di sini saya masukkan lagi scriptnya di transaksi 5. Kita masukkan ke sini. Kita besarkan dulu. Nah, di sini saya akan memasukkan pasien dan menambahkan pasien. Masih sama, untuk pasiennya itu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin pasien. Dengan values. Nah, di sini juga ada. Masih sama untuk set point 1. Untuk insert to-nya pasiennya dengan sama. Dengan values-nya ID pasiennya K002 dengan nama Sari. Nama alamatnya di Tangerang, jenis kelaminnya perempuan. Nah, di sini dengan rollback to set point di poin 1. Dan itu saya akan menambahkan satu pasien lagi, masih sama dengan ID, nama, alamat atau enggak jenis. Di sini saya akan menambahkan nama di Rejel. Namanya untuk alamatnya Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki. Di sini terakhir saya masukkan commit di sini dengan select from pasien. Kita klik, jika udah semua, kita klik kirim. Oke. Kita cek dulu untuk transaksi 5, execute. Nah, di sini ada nama Rajael dan Romi. Romi di jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Palembang. Untuk Rajael jenis kelamin laki-laki dan alamatnya di Jakarta. Di sini saya sudah menambahkan. Setelah itu di sini sudah semua. Dan lanjut, kita klik di rumah sakit. Kita akan menambahkan tabel, yaitu tabel obat. Namanya di sini obat. Dan jenis kolomnya kita tambahkan 5 saja.
Dan jika sudah sesuai, kita buat. Kita mengikuti panduan di praktikum di basis data. Untuk sini kita tampilkan ID obat. ID obat. Sini nilainya 6. Indeksnya di sini kita ganti ke primary. Oke, di sini saya masukkan namanya ID obat. Untuk ininya kita masukkan 6 dan indeksnya saya masukkan primary. Kita klik kirim, kita klik simpan. Maaf, untuk obat itu ternyata di sini kita masukkan kode obat. Ini kita masukkan ganti ke pacar. Nilainya kita masukkan 5. Untuk selanjutnya kita masukkan nama obatnya. Di sini kita masukkan di nominal 30. Di sini kita masukkan harga, ininya tetap sama di integer, kita masukkan di 30. Kita masukkan di sini stok integer, stoknya kita masukkan 5. Nah, sini jika sudah sesuai semua, kita simpan. Nah, satu lagi kita tambahkan kembali nama tabelnya itu transaksi obat. Dengan jumlah kolomnya sama 5. Di sini kita masukkan ID transaksi, jenisnya integer. Untuk nilainya kita masukkan 3. Untuk indeksnya primary, kita klik kirim. Oke, kemudian kita masukkan ID pasien. Ini 3. Kita masukkan ID obat. Integer juga kita masukkan nilainya di 6. Di sini masukkan jumlah, kita masukkan nilai 10. Untuk di sini total harga, integer kita masukkan di sini 10. Kita simpan terlebih dahulu. Di sini kita akan mendapatkan relation index pada relasi obat. Di sini kita klik obat dan ID obat, kita klik lainnya dan klik index. Nah, sini sudah ada tandanya. Dan kita juga sini di transaksi obat juga sama. ID transaksi, klik indeks, ID pasien juga sama. Untuk obat, ID obat. Oke, di sini kita hubungkan dulu relationship-nya di designer. Nah, oke, kita rapikan terlebih dahulu ya. Oke.
Oke, di sini saya sudah melakukan create relationship, tinggal kita rapikan terlebih dahulu. Rada susah. Mulai kita klik rumah sakit untuk melanjutkan video sebelumnya, dan kita masukkan desainer. Nah, di sini sudah ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Kurang lebih tabelnya seperti ini, dari transaksi obat, ID obat ke obat, ID rumah sakit, dan untuk di pasien itu ada ID pasien, kita tarik relationship-nya ke transaksi obat, yaitu ID pasien. Jika sudah seperti ini, kita save terlebih dahulu, simpan halaman. Dan yang selanjutnya kita klik obat, kita klik tambahkan. Di sini ID obatnya kita masukkan 1, kodenya kita ikutkan sesuai dengan di buku panduan A001. Untuk nama obatnya Amikacin. Untuk harganya di 20.000. Stoknya kita masukkan 20 saja. Kirim. Oke. Di sini sudah ada ya untuk ID obatnya 1, kode obat 001, nama obat Amikacin, harga 20.000 dan stoknya 20. Dan obatnya kita tambahkan lagi. Di sini untuk kodenya ID obatnya 2. ID obat kita masukkan 2. Untuk kode obatnya A002. Untuk amoxilin nama obatnya kita masukkan harga di 10.000
dan stok kita masukkan di 10. Nah, kita klik obat lagi, memastikan apakah sudah ada. Nah, ada untuk kode obatnya di A002, ID obatnya 2, amoxicillin, nama obatnya, harganya kita masukkan di 10.000 saja, dan stoknya di 10. Kita masukkan lagi obat yang ketiga, klik tambahkan. Untuk ID obatnya kita masukkan 3, A003. Untuk nama obat kita masukkan betadine. Untuk harganya kita masukkan di 15.000. Ya 15.000. Stok kita masukkan 15. Kirim. Nah, untuk obatnya kita sudah kita buatkan untuk ID obat, kode obat, nama obat, harga obat, dan stok obat. Untuk jika sudah membuatnya akan ada di tampilan sebelah sini, di tampilan obat. Kita ke menu trigger, kita masukkan new create trigger. Di sini kita masukkan namanya pembelian, dan waktunya kita masukkan after. Insertnya kita klik insert aja, dan sini kita masukkan scriptnya. Oke, untuk scriptnya saya sudah buatkan. Update obat, set stok, and new jumlah, where ID obat, new ID obat. Untuk di tabelnya kita masukkan transaksi obat. Jika sudah, kita kirimkan. Nah, untuk seperti ini transaksi obat. Oke, untuk selanjutnya di sini kita melakukan pembelian obat ya. Sini kita masuk ke transaksi obat, kita tambahkan ID transaksi 1. Untuk ID pasiennya kita masukkan di Bapak Budi. Untuk ID obatnya kita masukkan di ID obat A002. Jumlahnya kita masukkan di 5. Kita masukkan 5 dulu. Untuk harganya kita masukkan di 10.000. Lihat. Kita kirimkan. Nah, oke, kita cek obat A002. Yang tadinya kita cek di obat, dan yang tadinya stoknya ada 20. Ntar kita cek dulu. Ini stoknya. Oke. Ini transaksi obat. Nah, di sini transaksinya sudah terlihat. ID transaksi 1, ID pasien, ID obatnya 2. Jumlah obatnya kita masukkan 5, dan harganya di 10.000. Kita lihat di stokannya obat di A002. Yang tadinya kita masukkan 20 di amoxicillin. Kita masukkan transaksi kembali di sini. Untuk ID transaksinya 2. Kita masukkan di nama Ibu Mega, dan ID obatnya kita A001. Jumlahnya kita masukkan 10, dan harganya di lebih di 10.000. Oke. Kita cek di obat. Nah, di sini stoknya sudah berkurang. Yang tadinya ada 20 menjadi stoknya 15. Dan harganya 20.000. Dan kita lihat apakah transaksinya itu berhasil. Nah, di sini ada transaksi di ID transaksi 2. Untuk ID pasiennya bernama Ibu Mega, nomor 3.
kita melakukan ID obatnya di ID obatnya amikacin, dan jumlah transaksinya ada di 10, harga total di 10.000. Kita coba sekali lagi. Di transaksi obat kita masukkan transaksi 3, Aidan A01, kita masukkan 5 untuk jumlahnya, dan kita masukkan 5.000. Oke, kita kirim obat. Lihat di sini stoknya sudah berkurang minus 5, amikacin 15, dan transaksinya ada untuk untuk ID transaksi terlihat. Nah, seperti itu untuk tugas 3 untuk pengembangan melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi yang ada panduan di BMP atau enggak di buku panduan berbasis data. Oke, sekian, terima kasih untuk videonya. Saya ucapkan jika ada salah-salah kata dan perbuatan, dan mohon maaf jika ada video yang saya potong karena saya sedikit melakukan penyesuaian biar untuk videonya tuh lancar dan tidak ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan pembuatan tugas 3 ini. Oke, untuk tugas 3 ini, video ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.